Gadis cantik ini tak menyadari kalau ia terkena pelet rekan kerjanya yang menyukai dirinya diam-diam. Di mana sebelum itu seorang dukun baru saja tiba di kota itu dan saat melewati petugas pelabuhan, pria itu pun penasaran dengan kalung yang ia pakai. Di mana dukun itu menjelaskan kalau cairan yang ada di dalam botol itu adalah ramuan cinta, dan petugas itu pun menunjukkannya pada rekan-rekannya seakan tak percaya. Saat seorang wanita mencoba membuka tutup botol itu, sang dukun pun melarangnya, namun wanita itu justru mencium aroma wewangian itu membuat sang dukun terdiam. Merasa baunya seakan menyengat, wanita itu pun buru-buru memberikannya pada rekannya. Saat dukun itu berjalan meninggalkan dermaga itu, tiba-tiba dua orang preman memukulinya hingga pingsan dan mengambil botol ramuan cinta itu dari dalam tasnya lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara wanita yang tadi sempat mencium aroma ramuan itu tiba-tiba merasakan mual dan pusing di kepalanya. Ternyata saat malam harinya ia pun seakan merasakan hasrat ingin berhubungan yang sangat kuat. Namun tiba-tiba ia seakan melihat sesosok makhluk dengan wajah mengerikan di kakinya. Dan hari berikutnya seorang pria sedang melakukan briefing pada para karyawannya seperti biasa, dan seorang karyawatinya bernama Prai ini tampak tak bersemangat mengerjakan tugasnya. Siang itu ia pun dipanggil oleh atasannya yang naksir dengannya. Pria yang baru saja pulang dari Jepang itu mengiming-imingi Prai untuk berlibur ke sana dan memberikannya oleh-oleh sebuah mainan. Tapi melihat mainan yang aneh itu, Prai pun menolaknya, lalu beranjak kembali ke mejanya. Ternyata salah satu rekannya ini juga menyukai Prai. Terlebih melihat kecantikan Prai dan tubuhnya yang semampai. Diam-diam ia memperhatikan Prai dan akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Membuat Prai terkejut namun tiba-tiba tersenyum, lalu melakukan apa yang pemuda itu mau. Namun ternyata pemuda itu cuma berhayal dan memimpikannya. Tiba-tiba temannya muncul dan menebak siapa gadis yang sedang dihayalkan pemuda itu, lalu mengatakan jika ia memiliki cara bagaimana mendapatkan cinta Prai. Lalu pemuda itu pun bercerita jika paman yang meninggal minggu lalu sempat diberikan ramuan oleh atasannya, dan pamannya memberikan ramuan yang berasal dari Kamboja itu padanya, lalu mengatakan jika seseorang telah memberikannya pada pimpinannya. Serai mengatakan jika seseorang telah memberikannya pada pimpinannya, dan di dalam ramuan itu ada sihirnya. Dan hal itu dibuktikan oleh rekannya yang berhasil menggait seorang pelanggan wanita di bengkel tempatnya bekerja. Membuat Le merasa tak percaya, tapi Le pun mengambil ramuan itu. Sementara Prai sedang berada di rumah sakit itu membesuk ibunya yang sedang sakit. Ia mengalami kesulitan ekonomi, terlebih harus membayar tagihan rumah sakit ibunya. Prai tinggal bersama ayah tirinya yang menegurnya karena pulang terlambat, lalu mengatakan jika ibunya tak bakal sembuh dan ia hanya membuang waktunya. Lalu mendesak Prai untuk menjual mobil milik ibunya secepatnya, dan mengatakan jika beberapa hari lagi akan ada orang yang datang untuk melihat rumah mereka karena ia akan menjualnya. Namun Prai menolaknya mentah-mentah. Tapi sang ayah tiri mengatakan jika rumah itu dibeli atas nama ia dan ibu Prai. Jika ibunya meninggoy maka ia bisa melakukan apapun dengan rumah itu. Ucapnya Serai mengungkit jasanya membayar hutang orang tua Prai sedari Prai kecil, membuat Prai benar-benar kesal dan pergi. Namun ia sempat melihat jika ayah tirinya